Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibiha dan kita wa usulihi wa furu'ihi wa syaikhihi wa asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa usulina syai'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau membaca? Dibaca deh. Yaquluna ba'dama fatan alama. Ba'dama fatal alama. Mushtaqun ilal kamali wa mushtaqun ilal jamali indahuma yakunu al-ghayatan wa ilaihima tafiqun nihayatan. Oke. Dan ini merupakan khususan akan sesuatu yang memeliharanya oleh bahasa ala maqa'a azalana, atas apa yang mengetuk telinga-telinga kami, wa sahaba azhanana, dan menemani pikiran-pikiran kami, min kalami ajnasin nasi, dari perkataan jenis-jenis manusia, wa ala ma tarajjama lana aidan min zalika, dan atas apa yang telah diterjemahkan bagi kami juga daya demikian itu. Walaula, dan jikalau tidak, anan naksa, bahasanya kekurangan, min sawasi hadzal alami wa tawassulin, lakana al-ilmu mantiqu bai'atu tabi'ati bil arabiyyati. Sawasnya apa? Mungkin dari bentuk ketidakteraturan ataupun dari laula anna naqso, seandainya saja tidak ada kekurangan, min sausi hadzal alami, dari kalau menurut saya sih agak dekat dengan kata-kata was-was begitu, atau dekat dengan seandainya tidak ada kekurangan dari enggak juga ya. Seandainya tidak ada kekurangan dari, mungkin jangan-jangan, tapi kalau alim juga nggak bisa ya. Ulah anai-anai. Ulah atau anai-anai. Berarti ya. Oke, teruskan dulu aja. Lakana ilmun mantiki, misalnya ilmu mantek, bahi atau tabi'ati min arabiyati, menjadi mempercantik tabi'iyat dengan bahasa Arab. Wakana bisukil. Ya, kalau begitu sudah ketemu tadi. Seandainya tidak ada kekurangan yang ditunjukkan pada alam ini, begitu. Lakana, pasti ilmu mantek itu akan mengindahkan
mengindahkan alam ini dengan bahasa Arab. Seandainya tidak ada kekurangan, seandainya tidak ada kekurangan dari alam ini, mesti ilmu mantek akan menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki, yakni dengan bahasa Arab. Nggak cocok ya, teruskan aja dulu, teruskan. Makan bisu Arabiyati juga ilmu Yunaniyati dan adalah yasuku apa bisuki wakanat dan akan ada opo apakah ini jadi fa'il? Wakanat bisauqi al-arabiyati, kalau sauq itu sama dengan siakoh bukan? Atau yasuku, mengalir, tapi ini fa'ilnya kemana? Wakanat al-arabiyatu atau wakanat at-tabi'atu, begitu aja. Wakanat at-tabi'atu yasuku tasuku, begitu al-arabiyata ila taba'il yunaniyati. Oke, terus aja, nggak apa-apa, dilepas aja dulu nanti. Al-ma'ani babakon tibakon, maka makna tersebut menjadi sesuai al-fazi bagi lafaz tersebut, al-fazu dan lafaz tersebut tibakon al-ma'ani sesuai dengan makna-makna. Wahina izin, dan ketika itu kanal kamalu menjadi sempurna, yang itu turun ilaihi kepadanya antasbih dari dekat, wal jamalu dan keindahan bisa dipihi dengan pertemuannya ila rawabin tanpa kebencian, ala rohabin dan tanpa ketakutan. Ya, kita menemukan bahasa yang asing ya dari alinea, ujung alinea ini, akan tetapi kita punya keyakinan bahwa Imam Abu Sulaiman As-Sistasani sedang mencoba mendeskripsikan posisi bahasa Arab ya dengan bahasa-bahasa tamsili, dengan bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa-bahasa hiperbolik begitu, dan bahasa-bahasa yang tentu tidak 100% real, bagaimana dia menggambarkan keistimewaan bahasa Arab. Saya kira di situ letak poinnya. Yang pertama, bagaimana bahasa Arab diposisikan, digandengkan atau dibinerkan itu disandingkan dengan mantek di sisi yang lain begitu, dan juga dia bagaimana memposisikan bahasa Arab yang begitu urgen dan sangat historical yang disisikan dengan bahasa Yunani, karena memang pengaruh bahasa Yunani pada waktu itu sudah sangat dominan, karena dia berhasil mendefinisikan, menerjemahkan konsep-konsep ketuhanan yang abstrak waktu itu yang dimiliki oleh agama-agama. Jadi Yunani, bahasa-bahasa Yunani dengan filsafatnya mampu ikut membantu menerjemahkan begitu diskursus tentang agama
baik itu agama Kristen yang dimulai pada abad kedua Masehi. Di situ ada Santo Agustinus misalnya, ada The Great Alexander, Alexander yang agung dan seterusnya. Masih banyak orang-orang yang mencoba membangun makna-makna keagamaan dari bahasa Yunani, meskipun kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, tetapi pangkal bahasa Yunani itu sangat membantu. Dan Abu Sulaiman As-Sasani menyandingkan bahasa Arab di satu sisi dan bahasa Yunani di sisi yang lain. Tetapi pada sisi yang lain kemudian fakanat al-ma'ani tibaqan lil alfad wal alfad tibaqan lil ma'ani. Ini sebenarnya mengandung satu simpulan filosofis yang sangat urgent bagi saya untuk digarisbawahi sebenarnya kalau Anda berangkat atau kalau Anda berdiskusi tentang filsafat bahasa. Artinya kalau Anda berbicara tentang filsafat bahasa, sesungguhnya bahasa itu, satu pertanyaan misalnya, apakah lebih dahulu datang daripada makna? Ataukah makna dulu, baru kemudian bahasa-bahasa? Ini akan berimplikasi kepada, katakanlah, konstruksi pengetahuan, teknologi, dan seterusnya, arti daripada semua itu. Lah, ketika apakah bahasa mendahului makna atau makna mendahului bahasa, ternyata Abu Sulaiman As-Sasani tidak begitu. Karena dia mengatakan al-ma'ani tibaqan lil alfad, bahwa makna-makna itu menjadi tibaqan. Tibaqan itu mutobakoh, itu kesesuaian atau menyesuaikan begitu dengan lafaz. Tetapi pada saat yang sama lafaz juga menyesuaikan dengan makna. Artinya apa? Secara filosofis dia ingin mengatakan bahwa bahasa tidak bisa dilepaskan dari makna dan makna juga tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Makna dan bahasa merupakan dua identitas atau entitas yang tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang mengakhiri. Nah, itu pandangan filosofis yang sangat kuat di dalam konteks ini, begitu. Nah, oleh karena itu, begitu, pemahaman yang seperti ini akan melahirkan kesempurnaan makna atau katakanlah gagasan terhadap bahasa dan kesempurnaan itu sendiri terhadap bahasa, keindahan tersendiri terhadap bahasa, tanpa ada unsur-unsur ancaman ataupun ketidaksukaan. Kenapa? Karena maaf saja kita sering sekali mendistorsi bahasa untuk kepentingan tertentu atau mendistorsi makna dari sebuah bahasa untuk kepentingan tertentu juga. Gitu. Dan ini terjadi, sering terjadi di mana-mana. Begitu kan? Namanya Pancasila saja. Begitu. Setiap kali itu didistorsi antara kata dan maknanya, dipelintir antara kata dan maknanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang justru melahirkan rohbun warohbun. Iya enggak? Contoh, pemuda Pancasila, rohbun loh. Kamu kalau berhadapan dengan pemuda Pancasila, iya enggak? Itu lari loh. Enggak tahu kok imajinasi dan persepsi tentang pemuda Pancasila kok jadi galak seperti itu. Tidak tahu pemuda Pancasila. Padahal Pancasila. Iya, pemuda Pancasila itu geng-geng apa ya sebenarnya? Kalau menurut saya sih ada semacam
orang intel itu intelijen yang mencoba membangun itu. Ini era Orde Baru sebenarnya. Tapi kemudian ya sengaja membentuk satu organisasi yang keren secara nasional, tetapi sebenarnya secara etis ini orang-orang brutal yang perlu diwadahi dan perlu dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Pemuda Pancasila itu menjadi tukang pukulnya Golkar pada waktu itu. Nah, Pancasila ada bahasa yang melahirkan rohbun, kan begitu kan? Kenapa melahirkan rohbun? Takut, lari, benci, karena memang bahasa itu sengaja didistorsi untuk kepentingan tertentu, kan begitu kan? Dan ini sudah diingatkan oleh Abu Sulaiman Aziz Tasani. Saya kira itu makna-makna yang bisa saya interpretasikan begitu, yang insya Allah tidak jauh begitu. Jadi kalau bahasa dekat dengan makna dan makna dekat dengan bahasa, itulah kesempurnaan dan keindahan. Gitu. Itu sebenarnya sederhana. Kalau Anda, ya contoh saja misalnya sholat sendiri, kalau terlalu bebas, itu melahirkan ketakutan. Dalam arti makna sholat, bahasa sholat itu tetapi jauh dari konteks maknanya. Itu juga melahirkan problem-problem. Gitu. Anda menafsirkan tentang sholat sakaratmu dewe. Itu tidak ada keindahan, Mas. Tidak ada jamal, nggak ada. Yang ada adalah sakaratmu dewe. Itu fakta yang terjadi, dan ini sering terjadi. Ada sholat waktu teluh, saya tidak tahu persis ya, di Lombok itu sholat tapi 3 kali, ataupun sholatnya cukup di 3 waktu, saya tidak tahu persisnya. Tetapi ini adalah sebuah pemaknaan terhadap lafal yang ya katakanlah keluar dari konteks makna yang katakanlah sesuai begitu. Nah, sehingga melahirkan interpretasi-interpretasi yang justru di luar Islam. Nah, begitu. Dan interpretasi-interpretasi yang ya justru melahirkan ini ya, persepsi ataupun asumsi yang kurang pas. Gitu. Jadi Islam atau telu kemudian dinamai secara budaya yang di luar konteks agama. Nah, ini namanya rohbun, lari. Begitu kan? Ini faktor. Memang boleh-boleh saja sih memaknai Islam atau telu dalam konteks antropologi atau sosiologi, boleh-boleh saja, kenapa tidak boleh. Jadi, tapi maksud saya pemaknaan di luar lafaz itu melahirkan persepsi-persepsi yang justru ketidaksempurnaan. Makanya kemudian yang bagus itu ya wasatiyah saja. Maksudnya wasat itu moderat gitu lah. Iya. Teks yang dimaknai secara kaku mengalihkan radikalisme. Kan gitu kan. Teks yang dimaknai secara bebas itu melahirkan liberalisme. Dan ini sebenarnya dua hal yang tutup yang tidak pas. Kenapa? Ya karena tadi itu al makna la yutabiq bil lafzi wal lafzu la yutabiq bil makna. Yang melahirkan, yang tidak melahirkan al kamal wal jamal. Begitu. Kalau tidak melahirkan kamal wal jamal, itu melahirkan rohbun wa rohbun. Itu saja. Sangat aktual saya kira nasihat-nasihat dari abad ke-10 yang dilakukan oleh Abu Sulaiman Aziz Tasani. Kenapa? Karena dia ahli betul di dalam makna-makna filosofis dari bahasa. Begitu. Ini filosofis masalahnya, sehingga dia universal betul memahami. Ya meskipun bisa dikritik ya. Oke.
Wa qala aidon aslud dauri Aslud dauri ba'da dauri, asal dari sebuah perputaran setelah perputaran, wal qawlu ba'da qawli, dan lilitan setelah lilitan. Apa nih? Qawlu Apa? lingkaran. Lingkaran. Oh, lingkaran. Janjiani halal ladzi syamalahu liqaumin. Keduanya menjadi lupa akan hal ini. Syamalahu liqaumin, syamalanya apa? Kurang tahu saya. Lanjut aja. Lanjut aja. Yakununa ba'da ma fatal alami. Fatal alamu. Fatal alami adalah yang mereka menjadi ba'da ma fatal alami, setelah sesuatu luput atas akan alam. Mustaqul ilal kamali, menjadi keluar kepada kesempurnaan. Dan mustaqul ilal jamali, dan keluar kepada keindahan. Indahuma yakunul ghayata, di sisi keduanya, Yakni jamal dan kamal, yakni jamal dan kamal, merupakan tujuan. Wa ilaihi madan, kepada keduanya, taqifun nihayata, terhenti kepada ujung. Ya, jadi apa yang kita lihat dari dari apa yang disampaikan oleh alinea yang singkat ini, dia ingin mencoba berbicara tentang ontologi. Nah, gitu ya, ontologi sebuah realitas, ontologi yang ada. Begitu. Ontologi itu hakikat dari yang ada. Kemudian kalau demikian, ketika bahasa sesungguhnya diarahkan kepada al-jamal wal kamal dan tidak ada rohab dan rohab pada konteks itu, maka apa sih sebenarnya kalau begitu? Kan begitu. Nah, dia menjawab, ya sebenarnya ya tentang indah, tentang kesempurnaan, itu adalah dalam sebuah titik awal dari perputaran, begitu, ujung perputaran, titik awal dari lingkaran, dan ujung dari lingkaran. Itulah lingkaran, itulah daur. Begitu. Jadi yang dipersepsikan dengan ontologi seperti itu adalah sebuah kekosongan ruang yang melingkar, gitu loh. Kekosongan luar yang melingkar, di mana batas ini ya praktis tidak begitu diperhatikan oleh manusia dalam konteks kehidupannya yang selalu berebut tentang makna dan lafaz tadi. Tetapi ketika dia binasa, begitu kan, ketika dia binasa, maka kekosongan itu sebenarnya yang ada adalah sebuah kesempurnaan dan sebuah keindahan, gitu, dari sebuah lingkaran itu. Dan ini keindahan dan kesempurnaan ini di dalam ruang yang kosong itu menjadi nihayah wal ghayah, gitu. Jadi masalah apa sih kemudian al-kamal wal jamal sebagai ghayah wal nihayah di dalam kekosongan itu, ingat yang dimaksud dengan al-kamal wal jamal, an-nihayah wal ghayah di dalam kekosongan itu, Anda jangan melihat itu. Kalau pengen paham itu,
Kalau Anda pengen paham al-kamal wal jamal, fin nihayah wal ghoyah, ma ba'da fatal alam, jangan dilihat apa. Tetapi sekarang lihat yang di bawah. Sekarang yang di bawah, ketika Anda pakai kacamata, apakah akan melahirkan jamal, wal kamal? Kadang-kadang, saya lebih keren pakai kacamata. Kan begitu kan? Saya lebih ganteng, saya lebih cantik. Itu kan artinya dia menuju kepada kesempurnaan dan keindahan, tetapi tidak pernah tercapai kan? Kan begitu. Udah kalau begitu ganti kacamatanya pakai riben. Pertanyaannya muncul lagi, apakah sampai kepada al-kamal wal jamal? Nggak selesai juga, ganti dari Benz sama Mercedes Benz. Kan begitu kan? Terus kan begitu kan? Tetapi kan itu yang sia tentang hakikatul jamal wa hakikatul kamal. Gitu. Jadi lupa. Jadi dia terjebak pada prinsip-prinsip keindahan yang partikuler. Nah, kesadaran bahwa itu adalah kesempurnaan dan keindahan yang partikuler, itu sesungguhnya kamu akan memahami konsep keindahan yang universal, yang abadi, kesempurnaan yang abadi, yang di atas sana. Loh, itulah yang dimaksud dengan al-kamal, al-ghoyah, wal jamal, al-ghoyah, wan nihayah, yang di atas. Itulah. Bisa dipahami? Susah, Pak. Itulah ruang kalau dalam bahasa Al-Farabi sebagai as-sa'adah, kebahagiaan, as-sa'adah. Dan ini ajaran dari filsafat Plato sebenarnya. Plato itu, Anda itu mengetahui tentang sesuatu yang real itu tidak sempurna. Itu tidak sempurna. Mengetahui ini hitam, ini putih. Sekarang besok itu hitam itu jadi putih, rambut. Kan gitu. Yang putih jadi hitam. Apa misalnya? Misalnya wajan atau apa gitu. Atau kulit misalnya. Itu kalau begitu kesempurnaan yang mana? Pengetahuan yang berubah-berubah seperti itu. Kalau begitu ada yang ideal. Kan begitu. Yang ideal itu yang kesempurnaan yang ideal itu. Dalam konteks bahasa yang ideal itu adalah al-kalam al-lafadz yutabiqul makna. Nah, gitu loh. Jadi dia menggunakan perangkat bahasa, tetapi pada saat yang sama ada konsepsi filosofis yang sebenarnya tidak aneh bagi saya. Bagaimana dia mengkonsepsikan kesempurnaan dan keindahan yang universal begitu di dalam gambaran-gambaran ma fatal alam. Ya sa'adah dalam bahasa Al-Farabi atau dalam bahasa Plato itu memies kalau tidak salah atau apalah saya lupa. Tapi bahasanya jelas sekali Plato itu, dan Al-Farabi justru dari Plato juga. Gitu untuk menciptakan. Jadi secara begini, jadi as-sa'adah itu maksudnya apa sih, Pak? Bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia itu adalah tujuan yang paling abadi yang ada di dalam diri manusia ketika tujuan-tujuan yang sederhana itu tidak merasa puas. Dan tetapi itu harus ada. Kenapa harus ada tujuan yang sederhana yang tidak puas dan melahirkan tujuan yang abadi? Ya karena kita hidup ini melakukan tindakan-tindakan. Hidup ini kita harus bertindak. Dan ketika bertindak itu harus ada nilai. Ketika tidak harus ada motivasi. Ketika bertindak itu harus ada kebermaknaan. Nah, ketika kebermaknaan, bertindak, motivasi sangat sederhana, itu menjadi sangat muspro. Hari ini, detik ini saya kesini mengaji, kita semua, apa tujuannya? Kalau sekedar killing time,
Saya kira itu satu hal yang sangat sederhana. Dan ini bagi orang yang berpikir radikal, ya muspro sekali gitu. Ada tujuan yang lebih unggul, yaitu kebahagiaan. Loh, kok ngaji kok kebahagiaan? Ya ini universal masalahnya, Mas. Universal yang mana ya? Tadi gambarnya itu aslud daur wal qurrah ma fata ba'da fatal alam. Seperti itu. Jadi ini satu kerangka seperti itu ya. Maaf penjelasannya agak panjang dan menerobos makna-makna teks yang saya kira ya mungkin saya bisa keliru, tetapi insya Allah ada benarnya gitu. Oke. Beda Platonis sama Neoplatonis ini. Ya. Neoplatonis itu seadanya itu. Ya, itu ya. Kalau Platonis itu seadanya itu metafisis. Universal. Tetapi kalau Neoplatonis, maaf, seadanya itu menjadi surga. Dan itu religion. Gitu. Karena Neoplatonis itu berkembang setelah kelahiran Isa. Begitu. Ada sih sebelum Isa, tetapi sudah mendekati makna-makna yang berafiliasi ataupun dekat dengan agama. Jadi kalau asli Platonya itu dia tidak secuil pun mengidentifikasi bahwa yang ini tuh agama maksudnya. Oh tidak. Karena mereka sama sekali tidak mengenal konsep-konsep agama. Gitu. Makanya susah untuk membandingkan agama dengan filsafat. Tetapi Neoplatonis mencoba itu. Di dalam satu sisi. Di sisi yang lain Neoplatonis juga menerjemahkan bahasa-bahasa dari katakanlah Plato. Jadi kelompok atomistik itu Neoplatonis sebenarnya. Jadi jauhar dalam arti Plato yang metafisik itu oleh Neoplatonis jauhar menjadi fisika. Itu. Jadi substans. Nah, di dalam Islam ini menjadi zat dan masuk ke dalam ruang teologi. Itu. Ini Neoplatonis. Itu teologi. Mantek juga begitu dari Aristoteles. Itu juga diterjemahkan oleh Neoplatonis. Kalau kita mengatakan mantek Al-Farabi, Sofwan kemarin, atau misalnya mantek karangan siapa yang dipelajari oleh Islam, itu struktur gagasannya dari pemahaman-pemahaman yang asli diterjemahkan oleh kelompok Neoplatonis. Seperti Galen, kalau Galen etika, Galen juga sama. Galen itu Neoplatonis yang menginspirasi Iniskawai begitu. Mantek itu namanya Pirpirus namanya kalau nggak salah, atau Porpirus ya, saya lupa. Porpirus itu. Al-Farabi itu juga dari Neoplatonis begitu. Jadi dia orang setelah Aristoteles yang menerjemahkan lebih ringkas lagi. Banyak sekali ini, tidak satu, banyak, ada beberapa. Jadi tapi saya lupa strukturnya bagaimana caranya. Tapi saya kira itu ya. Oke. Al-Farabi dengan seadanya Plato jadi beda. Intinya Al-Farabi menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dari ide-ide Platonis itu. Gitu. Dari ide-ide Platonis itu. Cuman melalui bahasa-bahasa atau resources Neoplatonis. Jadi kalau mau ditelusuri, misalnya contoh begini, apa sih kata-kata happiness yang digunakan oleh para filosof Muslim untuk memahami kata dari Plato? Gitu. Kalau kita telusuri, nanti ada kemungkinan dari kata ini, ada kemungkinan dari kata ini. Loh, begitu. Kata ini itu diambil dari penerjemahan
Plato ke dalam bahasa Ibrani dari kata ini. Loh, begitu loh. Ini rumitnya begitu. Jadi kita menelusuri resepsi namanya ya, penerimaan konsep-konsep filsafat dalam filsafat Islam dari filsafat Yunani. Wah, itu kajian tersendiri yang tidak ada habis-habisnya. Karena kalau kita lihat itu nanti setiap kata itu mesti ada bahasa Yunaninya. Bahasa Arab ada bahasa Yunani kayak gini. Dan bahasa Yunani ini 4 cabangnya berapa? Itu. Ada yang bahasa Ibrani ditemukan dari Rusia, ada yang bahasa ini ditemukan dari Austria, begitu. Ada yang bahasa ini yang ditemukan dari Yerusalem, begitu. Terpencah. Jadi ya, kompleks. Ada yang dari Alexandria, itu begitu. Jadi ini memang rumit ya, rumit. Dan jelas itu harus bisa bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Romawi harus dia kuasai untuk menjawab pertanyaan. Dan itu sudah dijelaskan, sudah, yang cuma kita belum membaca saja. Nah, dan saya tidak bisa menjelaskan aja, tapi itu sudah ditulis, maksud saya sudah ditulis oleh para peminat filsafat Yunani atau filsafat Islam klasik gitu. Oke, saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.